sama dokter. Makan tuh nggak buat kenyang, saudara-saudara. Buktinya banyak orang yang makan nggak kenyang. Ya, minum nggak menghilangkan haus. Buktinya ada orang yang haus tidak minum, hausnya hilang. Ada yang minum tambah haus. Cuman syariat. Kalau pengen laparmu hilang makan, tapi nggak jaminan hilang laparnya. Kalau pengen dahagamu hilang nih minum, tapi nggak jaminan akan hilang dahaganya. Balik kepada bapak tadi, dia bilang orang Jawa dulu, termasuk Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan sekitarnya. Orang dulu itu kalau makan yang ahli tirakat, satu hari cuma 1 tusuk nasi. Bukan sate. Saya nanya, sego 1 tusuk pipi. Tahu sate ayam? Iya. Nah itu butiran-butiran beras itu, nasinya itu ditusuk itu. Dapat sarenteng, itu makannya 1 hari. Kok sore? Nah, mau dijelaskan? Wani piro. Sebab ini ngirit banyak, itu penghasilan akan meningkat itu. Nah iya tuh komisi yang ngajari, dikasih komisi tuh ya. Mestinya jawabannya kira-kira wani bib ya. Ya, gratis jok khawatir. Saya yakin jenengan gak kuat melakoni. Tapi ya insya Allah kuat, siapa tahu ya. Manusia itu, ini saya belum ceramah loh. Belum. Judulnya tuh hadirkan cinta untuk sesama. Panitia tadi bilang, Habib waktunya 40 menit. Kemudian setelah itu tanya jawab. Aku yang batin, apa ya iso. Habib novel ceramah 40 menit. Oh biasanya mukodimanya 1,5 jam. Itu mukodimah. Tapi ya saya bersyukur sama panitia. Bersyukur kan, alhamdulillah. Gak usah suwi kan, lebih cepat lebih baik. Setuju kawan-kawan? Loh, anak saya ngewangi. Halo. Nah ini subhanallah, manusia itu, saya ngobrol sama anak saya. Saya tuh mau ngajari anak-anak dari kecil. Ya dari kecil. Yang satu umurnya 6 tahun, yang satu umurnya 8 tahun. Yang lagi ngobrol sama ya, yang lagi kecil sama kakaknya. Saya bilang begini, tahu enggak, Alia sama Ali itu dulu di mana? Enggak tahu aku ya. Perut mama? Enggak. Perut mama itu sudah ada di sini. Dulu sebelum di perut mama di mana? Enggak tahu. Di mana? Enggak ada. Ada di alam sana, alam ruh. Alam ruh apa? Ya mbuh bapaknya enggak roh. Pokoknya alam ruh, alam ruh. Nah, ruh itu kuat. Ruh itu kuat. Kemudian sama Allah Ta'ala, ruh ini mau dibawa ke akhirat. Ruh mau dibawa ke akhirat. Nah untuk ke akhirat, ruh itu harus wajib yang namanya lewat alam dunia. Ada yang lewatnya 1 menit, ada yang lewatnya 1 detik. Harus lewat dan harus transit. Wajib transit. Nah biar bisa parkir di dunia, ruh butuh tempat transit, tempat parkir kendaraan. Nah kendaraan itu namanya jasad ini, tubuh manusia. Nanti begitu melanjutkan perjalanan, tubuhnya ditinggal. Ruhnya jalan terus. Nah ruh itu besarnya, satu ruh manusia biasa kalau ditaruh di alam nyata, kan ruh kan tempatnya bukan di alam nyata ya. Di dunia pernah ruh kelihatan? Enggak toh? Enggak ketokan. Ruh di alam arwah, alam barzah. Bisanya itu masuk cuma di tubuh manusia. Makanya jangan percaya ada orang kesurupan ruh, jangan percaya. Kalau kesurupan jin iya, kalau kesurupan arwah tidak. Arwah nggak suka nyurupi, itu nggak ada. Arwah yang baik bisa berkeliaran kemana-mana dengan izin Allah, ya, tapi tetap di alamnya itu ya, tetap di alamnya. Arwah yang buruk diajar di alam barzakh, disiksa sejadinya. Jadi nggak ada arwah baik kok nyurupi manusia. Kalau manusia kesurupan bukan kesurupan ruh, tapi kesurupan jin. Naudzubillah min dzalik. Oke, lanjutkan. Nah, besarnya ruh ini kalau ditaruh di alam dunia, jagat raya yang bisa dilihat mata tidak cukup untuk nampung ruh satu saja. Masya Allah, berarti jenengan besar atau kecil? Besar atau kecil? Nah, masalahnya
Ruh itu makanannya bukan nasi. Ruh itu makanannya bukan roti. Ruh itu makanannya bukan telo, bukan tempe, bukan tahu, bukan pisang, bukan makanan-makanan itu. Ruh itu makanannya zikir. Ruh itu makanannya ingat sama Allah. Nah begitu masuk tubuh, ruhnya dibuat lupa. Dikasih makan kebanyakan, sehingga jasadnya jadi kuat. Ketika jasadnya kuat, ruhnya lemah. Jasad kuat, ruh jadi lemah. Nah itulah yang menyebabkan manusia gak makan dia lemes, gak makan dia lemes. Coba kalau Ramadan jasadnya dibuat lemes, jasadnya dikasih sedikit makan, diajak sholat puluhan rakaat kuat, diajak ngaji kuat. Begitu diajar bulan Syawal kasih makan, diajak ba'diyah isya 2 rakaat mengkirim. Nanti dulu. Kenapa? Tubuhnya jadi lemes. Simbah-simbah kita dulu belum kenal Islam, tapi paham. Paham. Makanya beliau-beliau sedikit makan, ruhnya kuat. Kemudian sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Setelah itu apa? Sedikit berbicara. Kecuali ngomong yang baik. Kalau diem tambah bingung. Maka zaman sekarang orang itu diemnya tetap ngomong. Kenapa? Diem tapi megang handphone. Diem tapi main WhatsApp. Diem tapi dia terus cari yang bisa diajak ngobrol. Kemudian apalagi sedikit bergaul dengan manusia. Kumpulnya sama keluarganya yang di rumah itu saja ya. Keluarga tonggo enggak bergaul luas. Dengan sedikit makan, sedikit tidur, sedikit berbicara, sedikit bergaul, dia kenal dengan ruhnya, kenal dengan Tuhannya. Cuman saat itu kan banding-bandingkan kekuatan. Kok gunung lebih kuat. Akhirnya tunduk sama gunung. Masuk ini turunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dari Hadramut, dari Yaman ke India. Di India sudah berhasil dakwah, masuk ke Indonesia. Begitu masuk ke Indonesia, putune Kanjeng Nabi, ya mesti ganteng. Lihat saya. Ini yang sudah luntur aja begini kok ya. Yang sudah luntur masuk. Ini simbah-simbah kita langsung delok. Ini orang kok ruhnya kuat. Ini orang kok luar biasa. Lah orang-orang dulu tuh bijak, gak perlu pakai duel, tak jajali gak perlu. Orang yang menjajal itu berarti nggak bisa ngukur, itu masih bodoh. Orang yang pandai itu nggak perlu jajal karena bisa ngukur. Diukur, ini di atas saya ini, saya di bawahnya. Wes gak usah ruwet. Pak, mohon maaf, saya melihat Bapak lebih hebat dari saya pengen punya ilmunya. Itu orang pinter. Jadi orang pinter itu kalau ketemu orang yang lebih pinter ngaku bodoh. Aku bodoh, kamu pinter. Saya pengen punya yang kamu punya. Tolong ajaran aku. Itu simbah kita dulu. Maka nanya, jenengan kok bisa begini? Caranya bagaimana? Jawabannya sepele, gak susah-susah. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Yang sudah sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara, sedikit bergaul. Begitu diinstal, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, yang langsung kuatnya luar biasa, memancar cahaya ilahi tadi sekujur tubuhnya. Ngomong sama orang kampungnya, sak kampung dulu, lu dia kok berubah ya? Kemarin cuma segitu, sekarang kok sebegini. Yang kampungnya bodoh kok, orang-orang yang luar biasa, semua ikut syahadat. Makanya dulu di Jawa itu yang pertama kali masuk Islam mesti jawara-jawaranya, mesti raja-rajanya. Kenapa? Tidak jadi raja kecuali orang sakti. Gak sakti gak mungkin jadi raja. Begitu rajanya syahadat, seluruh rakyatnya tunduk juga syahadat. Berubah mayoritas jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Lah ini repotnya. Generasi berikutnya, kita ini kuali syahadatnya sudah ada, betul ya? Ruhnya sudah dapat cahaya. Tapi ya tadi dikit-dikit tidur. Plus orang dulu tuh gak ada yang namanya benci orang lain, musuhin orang lain, iri dengki itu gak ada. Yang ada sama dulur tuh Masya Allah, sampai semboyannya mangan orang mangan, yang penting kumpul. Betul tak betul? Siapa yang ngomong simbah, putune ngomong apa? Kumpul orang kumpul, yang penting mangan.
Betul. Kalau simbah makan gak makan yang penting kumpul sama dulur, sama teman, sama tonggo, kumpul itu mahal. Tapi orang sekarang gara-gara cari makan tidak mau kumpul, gara-gara cari makan senggol sana senggol sini, gara-gara cari makan musuhin sana musuhin sini. Itu yang membuat redup cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketutup dengan tadi itu, mendung-mendungnya nutupi, rembulannya ketutupan. Nah kalau ada rembulan tanggal 15, saya mau nanya, purnama atau enggak purnama? Cahayanya indah atau enggak indah? Nah sayangnya ada mendung yang luar biasa, ketoan atau enggak ketoan? Ketutupan. Jangan ngomong apa? Malam purnama atau malam mendung? Malam mendung lah yang buat kita gak ketoan la ilaha illallahnya, gak ketoan Muhammadur Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ya itu gak jaga makan, gak jaga minum, gak jaga tidur, gak jaga sopan santun, gak jaga akhlak, gak jaga kita cinta dengan sesama. Ketutupan semua sehingga dikatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islamnya ketutup dengan umat Islamnya. Dan itulah sekarang kendala kita saudara-saudara. Ini harus kita dandani. Saya jenis rotok iri loh, meri bi awakmu. Boleh jujur? Boleh ya? Kalau saya di Indonesia kan saya tak ceramai yo Indonesia. Sing diceramai do sholat, betul kan? Kalau toh nularkan cahaya saya tak tulari yo do cahaya, tular-tularan. Bener ya? Aku sholat, dia jawab, aku nggak sholat loh, tapi aku punya syahadat, tetap muruk toh. Namanya Muslim itu walaupun tidak sholat tetap muruk. Ya tetap muruk dibandingkan yang nggak Muslim. Kalau nggak Muslim masih ketutup, begitu kena syahadat jadi muruk. Makanya dikatakan oleh para ulama dalam riwayat, seandainya cahaya yang ada dalam hati seorang Muslim yang asik, fasik, sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji tidak, terus edan tenan pokoknya, gendeng luar biasa. Tidak, bukan tidak mau ya, males sholat, males puasa, males zakat, males haji, tahu semua itu wajib, dia Muslim, tapi tertutup. Dikatakan nih kalau dibuka nurnya, cahaya matahari tutup, padangnya itu ngalahkan cahaya matahari. Itu yang ahli maksiat. Bayangkan yang ahli taat, cahayanya luar biasa. Nah kita ini cahayanya sudah punya, ya sudah punya, ditularkan. Kalau saya kepada yang sudah punya cahaya, nggak seberapa. Jenengan kok bejo? Tadi saya di ruang transit itu ya, saya ngomong bejomen di sini kerja, betul? Bosnya ya belum kenal Islam, yang di jalanan belum kenal Islam. Udah mirip loh dengan dulu asal usulnya Wali Songo ya, sudah mirip. Masuk Indonesia, di Indonesia belum kenal Islam, benar kan? Nah mirip, cuman niatnya yang rotok beda. Gak enak aku. Niatnya itulah gak beda. Kalau dulu para pedagang masuk Indonesia, niatnya bukan berdagang, Habibnya berdagang. Maksudnya apa? Habibnya mau ngajarkan saya ini nyebarkan agama, tapi saya bukan minta-minta duit. Saya siap bekerja, saya siap cari nafkah, saya siap membagi yang saya miliki. Nunjukkan seperti itu. Tapi tujuan utama misinya adalah dakwah. Lah kalau mas-mas di sini ngaku lu ya HP. Tujuan utama ke sini mau menebarkan Islam di sini atau ngambil duit dari sini? Wong Korea ya rada nesu. Ada tuh kau mahmu ngepek duitku ya awakmu ya. Kan gitu ya. Ya, mulai besok ngomongnya lain. Ngapain ke sini? Menularkan cahaya untukmu. Keren tuh ya. Tapi kamu cari duit di sini untuk menunjukkan pada dirimu, aku bisa hidup dengan hasil tanganku sendiri tanpa minta-minta pada kalian. Aku berharga, aku terhormat. Ya, kan gitu ya toh? Apa buktinya? Kamu tebarkan cahayamu di sini. Buktinya sekitar 50 masjid udah aku dirikan di negaramu. Keren. Betul ya? Sekitar 50 masjid. Buktinya apa lagi? Lihatlah wajah-wajah teduh yang akan menghapus hutang dalam pikiranmu.
Siapa itu? Aku. Tambah ilang kok, sorry, salah alamat berarti. Jadi rubah hati kita. Niatnya apa? Saya kesini niatnya, ya niat nomor 1 menularkan cahaya. Nomor 2 cari nafkah. Itu juga ibadah. Cari nafkah untuk keluarga. Jangan niat cari duit. Nah, ini mulai tema ceramah saya. Menghadirkan cinta udah selesai loh. Tadi yang dihadirkan cinta bukan kira-kira? Cinta semua ya. Nah, tapi jamnya coba dilihat. Baru 46 menit saya bicara, jadi sudah menyalahi aturan panitia. Panitia tolong saya ditegur ya. Kapan harus berhenti ya? Kalau berani. Maksud saya kan ada beliau-beliau itu loh ya. Ini sampai jam berapa sejatinya? Biar jenengan tahu bukan aku yang ingin berhenti. Jangan takut padahal. Saya berdomba-domba ini. Jangan ada dusta di antara kita. Sebenarnya ini kita sebenarnya sangat pengennya panjang sekali sama Habib Novel di sini ya. Ya nanti Habib mungkin untuk season pertama 10 atau 15 menit lagi. Terus setelah itu kita ada infak keliling. Setelah itu kita ada tanya jawab gitu. Tanya jawab nanti insya Allah 5 atau 6 orang Habib dari teman-teman ikhwan, dari akhwat gitu. Boleh saya kasih usul? Boleh, silakan. Habib ngeyel. Jadi ada jeda. Kalau jedanya dipindah di belakang gimana? Jedanya dipindah di belakang setelah tanya jawab begitu. Saya tak ngobrol sama panitia dulu. Oke, saya tunggu jawabannya. Aku bersama kalian. Nggak, biar enak. Saya nanya, siap sedekah? Siap infak? Sekarang atau nanti? Nanti. Jangan sekarang. Sekarang atau nanti? Nanti. Siap infak kok, cok khawatir. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Makanya Anda jangan takut mengutarakan pendapat. Meskipun kenyataan di hadapan mata tidak mungkin itu bisa berubah, ternyata berubah, saudara-saudara. Dengan sedikit tekanan politis. Makasih banyak. Jazakumullah khairan. Nah, karena nanti kalau kita bicara kemudian kepotong, itu hati sudah berubah. Jadi biar hatinya nggak berubah, justru nanti di akhir siapa tahu ada yang punya motor mas, tambah kemudian quick bakal untuk ini, siapa tahu. Ternyata motornya itu utang 4 tahun baru dibayar 1 kali. Timbang disita itu. Halo. Sampai di mana tadi? Infak. Timbang disita. Apa lagi? Yang diingat apa nih? Dari saya 46 menit saya bicara. Apa yang diingat? Niat. Ya, niatnya dirubah. Sekarang saya mau nanya, boleh? Simple. Saya udah ceramah belum? Nah, tadi ngapain? Baru ngobrol. Ya, 46 menit. Sekarang saya mau ceramah. Standar ceramah saya 2 jam. Ya, itu standar. Tapi ini kasus khusus maka cukup 20 menit. Nggak. Insya Allah ini sekarang kan jam 3:30 kurang ya. Waktu yang harus diakhiri itu kalau salah jam 4 ya. Jam 4 harus berakhir. Masih ada waktu 40 menit. 20 menit saya gunakan untuk materi yang harus saya tuntaskan. 20 menit untuk tanya jawab. Nah, nanti di akhir insya Allah Mbak Puja akan membawakan sholawat sambil nanti kota Anfa diedarkan. Terus insya Allah saya akan nutup dengan berdoa mengharapkan amin jenengan semua. Setuju? Itu kira-kira panitia? Alhamdulillah. Mungkin jadwalnya berubah panitia nih.
Panitianya baik banget. Oke. Tadi saya katakan jangan pergi niat cari duit. Karena kalau Anda jauh-jauh ke sini cari duit rugi. Ya rugi. Kenapa? Duit gak bisa dicari. Wah ini mulai. Gaji Anda tetap atau enggak tetap? Di pabrik. Yang maksudnya kalau gaji termasuk lembur dan tidak lembur, angkanya tetap toh? Lembur sekian, betul? Enggak lembur sekian, benar? Artinya gajinya itu tetap 1 bulan, kalau pakai lembur sekian, enggak pakai lembur sekian, gaji. Maukah hidup berdasarkan gaji? Kira-kira kalau dari gaji saja dapatnya banyak atau dikit? Dapatnya sedikit. Berarti mau dapat duit atau dapat gaji? Gaji adalah duit. Duit adalah gaji. Itu pola pikir yang salah. Pola pikir yang salah. Maka saya berharap Anda sampai ke Korea ini bukan cari duit. Niatkan betul-betul cari nafkah, ibadah, kemudian mau menjadi juru-juru dakwah dengan bagaimana menebarkan nur Islam kepada sesama dengan wajah yang teduh, murah senyum, dan nomor 1, ojo kaken gresulo. Tidak didik update status hancur. Ada lagi update status suami di negeri orang, istri di bawah orang. Ada lagi update macam-macam update status, ya share kalimat aneh, curhat ke sana, curhat ke sini. Masya Allah, ini yang membuat hidup ruwet. Saya mau kasih tips hidup enak dalam waktu 20 menit. Jadi saya jauh-jauh sampai sini, rekoso saya itu manfaat buat saya dan buat yang lain. Mau? Nomor 1, ya nomor 1. Masalah itu yang ngasih adalah Allah. Rezeki yang ngasih juga Allah. Sehat yang ngasih juga Allah. Apapun itu yang ngasih adalah Allah. Pertanyaannya, kalau yang ngasih Allah, ada nggak yang lain bisa ngasih? Nggak ada. Kalau yang mencegah Allah, ada nggak yang lain bisa melanjutkan? Nggak bisa. Kalau yang menghadang Allah, bisa nggak kita tembus? Nggak bisa. Kalau Allah yang meloloskan, bisa nggak dihadang? Nggak bisa. Paham semua itu? Lantas kenapa kalau dipecat dari perusahaan, kok Anda bingung? Lantas kenapa kalau istri, ya kalau istri tiba-tiba minta cerai, Anda puyeng? Lantas kenapa kalau melamar suatu pekerjaan 99% sudah pasti diterima, tiba-tiba dapat berita ditolak, hati Anda galau? Pertanyaan saya, siapa yang mengizinkan bosmu menolak lamaranmu? Allah. Siapa yang mengizinkan istrimu minta cerai? Allah. Meskipun syariat mengatakan cerai perbuatan yang dibenci oleh Allah, betul kan ya? Siapa yang mengizinkan bosmu mecat kamu? Allah. Gak mungkin itu bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Kalau kamu bilang itu kemauan bos saya sendiri, berarti bosmu Tuhan. Kalau kamu berkata istriku bisa menceraikan aku sendiri, berarti istrimu tuh Tuhan. Gak ada yang bisa berbuat sendiri, semua dengan izin Allah, semua dengan kehendak Allah. Makanya kalau terjadi sesuatu yang enak ataupun yang gak enak, nomor 1, lihat Allah dibalik semua itu. Keren. Dipecat, Allah yang punya wow. Mesti bagus sih. Keluar dari pabrik wajahnya begini. Ini dipecat ya, dipecat terus begini. Temennya ngomong, Sano
goncang titik. Ada yang merotol, berapa gram merotol ini? Kena segendo ya. Ditanya sama temannya, kamu kok dipecat senyum. Jawabnya sudah berbeda. Allah yang mengizinkan aku dipecat. Berarti Allah akan kasih aku pekerjaan yang lebih menyenangkan. Dijawab lagi sama temannya, lah kalau kenyataannya kamu gak dapat pekerjaan, berarti Allah mengizinkan aku menganggur menyenangkan. Maksudnya menganggur menyenangkan bagaimana? Iya, kalau tak pikir-pikir lah mau apa esok tangi mangkat, mulih mengi kesel sesuk tangi mangkat entuk duit sakmono. Lah aku meneng tok gak entuk duit tapi aku ya iso dolan ning dindi. Aku iso turu ya sak karepku. Oh keren. Luar biasa. Pola pikirnya sudah berubah. Lah kapan kamu mau kerja? Ya, saya tunggu sampai diizinkan Allah bekerja. Maksudmu? Tugas hamba kan berusaha. Yang lamar, lamaran kulayakkan. Sambil menunggu lamaran, aku akan menikmati masa-masa sendiri ini. Wah, kemana? Keliling Korea. Keren. Masya Allah. Ternyata dia buat channel YouTube Joko Korea. Joko Korea atau petualang Korea. Model kamera welek. Ya minim. Hey guys, mulai ngevlog ya kan ya? Ngevlog. Nah kok delalah kanca-kancane sing padha-padha ini teman-teman yang kerja di sini delok satu upload pengangguran, stres. Ngomong sama temannya, akhirnya semua masuk subscribe channel YouTube-nya. Ternyata dia mulai menikmati ini, menikmati. Oh benar ya, saya ngevlog tambah subscriber. Tiba-tiba dalam 2 bulan subscribernya 1 juta. Wah, berubah YouTubers. Ternyata Allah mencat saya karena mau ngasih kerjaan saya. Kenapa? Ngakak melaku-melaku untuk duit. Ya, daripada yang ke kantor. Terus tanya sama temennya, gimana kamu? Kerjanya apa? Nganggur. Kok itu duit? Nah itulah hebatnya rencana Allah. Dengan menganggur aku dapat duit. Keren. Enak enggak begitu? Enak toh? Tadi mikir saya ngape ape. Tapi jangan begini. Ini salah. Itu yang betul tadi. Yang begini salah. Tanya sama, kenapa kamu senyum-senyum? Dipecat. Kok senyum? Allah yang mengatur semuanya. Terus ngapain kamu? Saya nunggu dipekerjakan oleh Allah. Udah ngelamar? Gak perlu, ngawur. Ini ngawur. Ya itu salah. Artinya apa? Hatinya percaya semua itu adalah rencana besar Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meyakini gak ada rencana Allah yang buruk. Pasti semuanya baik. Contohnya adalah saya. Boleh? Ini rahasia. Malu kalau di-share. Tolong jangan di-share ya. Tapi silakan disiarkan langsung. Saya ini dulu cita-cita pengen jadi ahli teknik komputer atau ahli sarjana informatika atau programmer handal. Cita-cita. Sekarang saya bersyukur, alhamdulillah, ora sido. Bayangkan kalau saya jadi itu, hidup saya dengan komputer ngoding. Ya, melek. Untuk duit paling 15 juta sasi. Ya, tapi hidupnya dengan komputer. Gitu kan? Gak ngasih banyak manfaat. Ya, yang langsung ngasih. Mungkin program saya dipakai untuk hal-hal justru yang gak manfaat. Kecuali kalau dipakai saya bermanfaat, itu nikmatnya luar biasa. SMA kelas 3, tiba-tiba waktu mau ujian, ibu saya melarang saya kuliah jauh-jauh. Kamu tidak boleh kuliah ke ITB, tidak boleh ke ITS. Waduh. Anak soleh. Habib, kenapa Habib PD, Habib anak soleh?
Kan yang tahu soleh nggak soleh cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Ya pede yang bilang Kanjeng Nabi kok. Kanjeng Nabi bilang saya anak soleh. Habib kok pede? Katanya Kanjeng Nabi bilang Habib anak soleh. Bukan cuma untuk saya, berlaku juga untuk Anda. Bagaimana bisa? Nah itu salah satu. Kalau ada orang meninggal dunia, ya termasuk yang pahalanya paling cepat nyampe, waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang senantiasa mau mendoakan orang tuanya. Jadi kalau dibalik, orang yang senantiasa mau mendoakan orang tuanya berarti dia waladun salihun, berarti dia anak soleh. Berarti orang yang mau mendoakan orang tuanya dia anak soleh. Alhamdulillah tiap hari 5 waktu setelah sholat wajib buat saya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya gak akan meninggalkan doa itu insyaallah apapun yang terjadi, karena saya merasa penting mendoakan orang tua saya. Nabi yang bersaksi orang mau doakan orang tuanya masih hidup maupun meninggal dunia itu anak yang soleh. Maka saya tinggalkan cita-cita saya ikuti kata orang tua saya. Pertanyaan saya untuk mbak-mbak di pojok sana. Halo mbak-mbak. Halo. Yang jomblowati yang mana? Mas, monggo dilirik mas. Ini minoritas di kalangan mayoritas. Boleh saya nanya? Boleh. Jika ada pria sekaya Reno, ya sekaya Reno, ya toh? Gantengnya lebih menyenangkan, terus melamar Anda, terima atau tolak? Tak kasih tahu, saya udah keliling kemana-mana, terbukti tidak sedikit wanita yang mengukur materi. Dan itu wajar, wajar. Makanya Anda layak sadar. Loh, jangan nanti saya terangkan. Itu belum selesai, sadar diri oke, ada kelanjutannya. Kelanjutannya nanti masih ada 50 menit lagi kok, tenang aja. Oke Mbak, tapi kalau di waktu yang sama ibu Anda bilang, saya tidak suka dengan lelaki itu, pilih yang lain. Itu wanita banget, manusiawi, ya kan? Pertanyaannya bukan saya nangis gak nangis, nurut atau berontak? Berontak. Kalau kawin lari atau kawin berdiri? Serba salah toh? Jawabnya serba salah. Datang ke Ustaz, ya datang ke Ustaz, ada jalan kok, ya nggak usah sama dia, nggak apa-apa. Ternyata ditanya orang tuanya, kenapa kamu nggak setuju dengan dia? Orangnya nggak sholat, misalnya gitu ya. Sugih tapi nggak sholat, lu becek sugih tapi sholat. Waras berarti bapaknya ini. Dia nggak sholat. Nah kalau alasannya karena agama, nggak boleh kawin lari, ya kan ya? Kalau alasannya itu karena bukan agama, materi, lah itu nanti ada pendapat-pendapat ulama yang bisa dipertimbangkan. Subhanallah, anak yang satu ini walaupun hatinya cinta, sakit, tapi karena kata orang tua tidak, dia mengatakan jibu sendiko gaul, terus ngomong, bu tolong carikan 10 lagi yang seperti itu yang ibu suka, biarkan perempuan, laki-laki, jangan ajarin cinta kepada orang tuamu. Kalau bukan karena cinta, tak ada engkau di muka bumi ini. Gaya nih anak zaman sekarang ngomong, ibu gak cinta sama saya, ibu gak kenal cinta. Lah sing brojol nawak mau mati ki sapa? Yang taruhan nyawa mau ngelahirin kamu itu siapa? Yang hamil muntah-muntah tak lakon iki ya sapa? Itu gara-gara kamu yang gak jelas. Bener kamu gak jelas loh. Udah ibu siap mati, ibu sakit, ibu capek, melek wengi, jam loro nangis, tak susah nih. Tapi kamu baru umur 17 tahun udah mengatakan ibu mau gak cinta. Bener kamu anak gak jelas. Ya, tapi lah itulah resiko jadi seorang ayah atau ibu.
Iya, cintanya disia-siakan oleh anaknya. Mungkin kita pernah melakukannya. Saatnya sekarang untuk berubah, untuk tidak melakukan itu. Kenapa? Tak akan ada kebahagiaan tanpa ridho orang tua. Gak mungkin ada bahagia tanpa ridho orang tua. Gak mungkin ada sukses tanpa doa orang tua. Makanya saya nurut sama ibu saya. Gak kuliah gak jadi masalah. Hasilnya sekarang saya nyeramahin orang-orang yang kuliah. Hasilnya sekarang saya nyeramahin orang-orang yang punya jabatan. Hasilnya meskipun tinggal di kota Solo, saya sampai ke Sul di Korea Selatan. Hasilnya meskipun saya ini biasa-biasa saja, tapi dipandang orang saya luar biasa. Kenapa? Ada doa ibu yang selalu menyertai, ada doa ayah yang selalu mendampingi. Di situ ada ridho ilahi. Keren. Mikirnya gitu dulu. Halo. Saya jadi kebiasaan megang, tidak enak. Lebar. Ini udah minta dicopot, tapi nggak hari ini katanya. Terlampau cepat kesian yang ngasih, ya terlampau cepat kesian yang ngasih. Lanjut boleh? Oke. Sampai di mana tadi? Ya betul, ridha ilahi. Jadi pikir dulu yang berbuat adalah Allah, ya yang berbuat adalah Allah. Kalau udah tahu yang berbuat Allah, maka bicara sama Allah. Enak kok ngomong sama Allah. Enak kok dialog sama Allah. Enak kok ngomong apa adanya sama Allah, kok enak. Contoh, lamar cewek ditolak. Bilang sama Allah, ya Allah, saya akan lamar lagi. Jangan biarkan dia menolak aku lagi ya Allah. Kalau tolakan itu terjadi, lemparkan aku kepada yang lebih cantik ya Allah. Keren. Ya tuh, lamar lagi, tolak, ketemu wedok welek. Mikir, ya Allah, aku minta yang lebih cantik. Kenapa yang aku dapatkan di depannya ada perempuan yang jelek? Ya, perempuan yang jelek. Ya Allah, aku yakin ada rencana di balik semua ini. Tapi aku tetap minta yang cantik ya Allah. Makso malaikat guyur menungso. Dia tahu ini. Kalau hebatnya Allah udah bilang ud'uni astajib lakum, jalu'o takei, jalu'o takei. Lah kesalahan kita nggak melihat ada Allah. Kita nggak melihat Allah. Yang kita lihat adalah diri kita. Yang kita lihat orang lain. Contoh, boleh? Jadi beli atau mikir? Jadi beli atau mikir? Mikir terus gak jadi? Ya mikir terus gak jadi. Kenapa? Kadoan kurangnya 490 juta, betul? Kurang 490 juta itu kurang atau tekor itu? Kalau kurang 10 juta itu namanya kurang kok 490 juta. Nah itulah mental kebanyakan manusia yang gak kenal Allah Ta'ala. Beda yang udah paham ilmu ini. Yang berbuat hanyalah Allah, yang bisa hanyalah Allah. Saya gak bisa beli mobil, tapi Allah bisa belikan saya mobil. Ngomong sama ibunya. Nah di sini ngomong sama ayahnya. Karena mau bicara sama Allah. Ya Allah, saya minta mobil 500 juta. Ini saya gak ngomong basa-basi ya. Ini bukan khayalan, ini nyata. Datang ke ibunya. Bu, mau beli mobil 500 juta, uangnya punya cuma 10 juta. Tiup, jadikan ini 1 miliar, biar susuk. Nah, kebetulan ibunya udah paham. 2 miliar. Kata anaknya, wah ternyata lu edan. Dibandingin gila tuh anaknya, ibunya lebih gila. Bangga 10 juta ya, berangkat ke showroom mobil. Wah, disambut sama itu sales-salesnya. Bapak mau beli mobil? Iya. Yang mana? Yang paling mahal di sini. Keren. Silakan Pak. Orang mungkin ditakut duit. Bapak punya duit apa enggak? Enggak mungkin. Pasti silakan Pak. Buka ini. Buka ini. Ada ininya. Sama minta contoh-contohnya, brosur-brosurnya, foto-fotonya. Silakan Pak. Bapak nomor teleponnya berapa? Oh, mohon Mbak. Saya gak akan berikan nomor telepon saya ke sembarang orang, termasuk Mbak.
kecuali nanti di luar majelis Mbak, silakan. Mbak teleponi terus mumet aku Mbak, kah sini, padahal nggak ada duit. Kayak ya 10 juta. Untuk apa brosur ini? Pergi ke showroom yang lain, pergi kumpulkan brosur sampai rumah. Mbak, ya 10 juta masih di tangan, gambar mobil sudah ada. Gambar mobil sudah ada. Yang ini di dealer sana, ini dealer sana, ini dealer sana, ini dealer sana. Sebulan mana mbok yang suka? Ini gile, nah 10. Semuanya tunggu cepat mbok. Masuk ke kamar, pajang tempel. Allahumma tunggu. Loh iya tempelkan plek. Lihat 490 juta. Kurangnya banyak toh? Kurangnya banyak. Berangkat ke tempatnya Kiai Habib Ustaz cari ilmu. Pengajian, rampung pengajian, yai, iya. Saya pengen beli mobil, cik kurang 490 juta, pakai studi pun. Ngatain gini, akhirat tuh kurang iso. Awak mau kok, bes nekat, gobul, amin. Gini. Amin kok, gobul, insyaallah. Datang ke sana. Tampaknya nggak mungkin saudara-saudara. Kenyataan di depan mata nggak mungkin. Nah, orang yang percaya sama Allah tidak akan pernah melihat kenyataan di depan mata. Yang dia lihat Allah ada di hadapan mata. Yang dia lihat Allah ada di hadapan mata. Sehingga dia terus semangat dan optimis. Hasilnya, saya mau beli tanah harga 5,65 M. Tadi kan cuma 500 juta mobil ya. Tanah harga 5,65 M untuk perluasan majelis. Ini Syawal, bulan Syawal yang lalu ya. Syawal Dzulqa'dah. Jadi jatuhnya transaksi Dzulqa'dah. Saya nggak punya duit, bener. Serupiah pun saldo itu nggak ada. Yang ada minus sebetulnya. Ada, tapi itu minus sekarang untuk kegiatan. Saya panggil teman-teman saya. Alhamdulillah teman-teman saya itu orang-orang melarat. Al-melaratu wal miskinu. Kenapa saya suka berteman dengan orang melarat? Karena saya juga orang melarat. Sesama orang melarat dilarang saling melaratkan. Dan saya melihat orang melarat itu setia. Orang miskin itu saling menghargai satu dengan yang lain dan saling membela. Dan ingat, doanya orang susah itu lebih cepat terkabul. Kenapa? Sering dizolimi. Ya sering dizolimi. Saya panggil teman saya, gimana nih mau beli tanah 5,5 M? Beli bib. Temen tuh santri-santri yang biasa bantu nyapu masjid, musola tuh ya, beli bib. Duitnya gak ada loh. Allah ada bib. Wah keren. Allah ada bib. Yakin beli? Yakin? Ya wis tak tuku. Bagi tugas ya. Apa bib? No, urung ketuku, urung kebayar, aja mandeg donga. Kamu bagian doa, minta sama Allah. Nanti saya bagian yang gerak. Siap bib. Saya telepon orangnya. Oke, saya beli. Orangnya bilang 2 minggu lagi saya datang. Siapkan DP 1 miliar. DP 1 miliar tekonti. 2 minggu 1 miliar. Dari mana? Ya dari mana? Pengajian Jumat langsung bilang Al-Fatihah dengan niat 2 minggu lagi dapat 1 miliar. Al-Fatihah. Kancaku gue gak guyu lah. Fatihah itu orang miliar tekonti. 1 miliar kok tekonti. Subhanallah. 2 minggu kemudian dapatnya bukan 1 miliar. Saya dapat uang 2 miliar. 1 miliar saya bayarkan DP. Buat perjanjian 6 bulan harus dilunasi. Yang 1 miliar saya pegang. Langsung itu gedungnya saya robohkan. Saya bangun. Teman-teman saya bengok kabeh. Bib, uangnya dipegang dulu buat bayar biar cepat lunas 5,5 M. Kenapa dirobohkan? Saya jawab, aku tuku meta bangun kok. Nah saya tuh beli mau dibangun, beli mau dipakai, bukan untuk dilihat tanahnya. Nah ini sudah kebeli, kan belum lunas, gak apa-apa, bangun sih. Nanti kalau gak lunas, jangan ngepasin duit. Gitu aja kok. Repot, motor dia juga gak punya, gitu kan? Alhamdulillah. Bulan berikutnya. Mestinya akhir Januari kemarin harus lunas. Ternyata awal Desember lunas dan turah. Kenapa? Waktu saya moro ke ibu saya, Bu, mau beli tanah harga 5,65 M. Ibu saya itu genah, gak ngomong, nah, ojo ngawur, mikir duit tekondi. Gak ono. Ibu saya bilang, beli, insya Allah kamu dapat uang 10 M. Wah, aku batin, rada abut Bu. Ternyata ibu saya lebih hebat dari saya. Amin.
doa orang tua. Kenyataan apapun di depan mata jangan membuat kamu mundur. Kenapa? Tuhanmu bisa melakukan apapun yang dia mau, dan dia sudah perintahkan kamu jalu gak pedot di situ. Orang mau jalu tapi udhuuni astajib lakum. Jalu takai, minta aku beri, minta aku beri, minta aku beri. Ada jamaah yang protes, Habib, saya udah minta sampai sekarang saya belum diberi. Wah, betul. Itu termasuk orang yang gak paham. Kalimatmu minta tapi kau belum diberi, berarti kamu belum minta dengan betul. Belum minta dengan betul maksudnya apa? Kamu masih nanya, kau belum orayo, kau boleh kapan ya? Intinya kapan? Itu namanya orang ragu. Kalau minta sama Allah gak boleh ragu. Pasti dapat, pasti diberi, pasti akan terwujud, dan itu sudah terbukti. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah. Jamnya kok cepet betul ya? Ini jam Korea begini ya? Padahal ini baru ceramah tahap paling awal. Baru pemaparan teori, belum sampai pembuktian dari ayat Quran, hadis Nabi. Ya belum kan? Belum. Iya. Maaf, tenang. Pokoknya jam 4 mandek. Siap. Nggak kecewa atau enggak toh? Alhamdulillah. Walaupun panitia gelisah, sekaligus latihan ngetes mental panitia. Halo. Jadi paham dah ilmunya tadi? Apa nomor 1? Lihat yang berbuat adalah Allah. Kemudian nomor 2 ngapain? Ngajak Allah bicara, minta. Nah, saat kita minta, di situ Allah bilang, kamu kalau minta sama saya beri, tapi saya ajari caranya. Apa ya? Contoh, saya bawa ATM, kartu ATM, saya ke mesin ATM, saya punya saldo 10 juta misalnya ya, saya mau ambil 500 ribu, bisa enggak? Bisa, nanti dulu sesuai enggak aturannya. Masukkan kartu, ya, kemudian pinnya. Nah, kalau kartu dimasukkan pin nggak dipecet-pecet juga metu. Pinnya salah blokir. Lalu banyak orang sudah ngajak ngomong sama Allah, tapi cara ngomongnya keliru. Gimana cara ngomongnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa sama Allah, Allah kasih dia solusi, dan Allah kasih dia rezeki dari jalan yang surprise, kejutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti cara bicara dengan Allah adalah dengan takwa. Makanya kalau kita punya hajat, Kiai ngajari baca munjiah 1000 kali. Kalau kita punya hajat, Kiai ngajari baca nariyah 4444 kali. Kalau kita punya hajat, para ulama ngajari baca Yasin 41 kali atau 40 kali. Kalau kita punya hajat, orang-orang tua ngajarin sedekah sebanyak mungkin kepada orang-orang yang susah. Kalau kita punya hajat, ada ulama mengajarkan senangkan hati orang yang lagi sedih. Itu cara menggapai hajatnya. Di situ cara bicaranya. Paham? Nah, satu yang paling penting, jangan mengandalkan yang kamu punya. Strategi, materi, ya, temen, kawan, buangan kabeh. Gak duwe sopo-sopo, hanya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus deketin Allah dengan sedekah, dengan zikir, dengan doa, dengan senangkan hati orang. Saya mau kasih contoh untuk closing sebelum tanya jawab ya. Jadi ada tanya jawab. Siap tanya jawab di bagiannya panitia yang menyuruh bertanya. Buat saya yang bisa saya jawab, gak bisa tidak akan saya jawab. Dan semoga nanti saya gak bisa jawab semuanya. Jadi lebih cepat kan ya. Enak. Halo. Saya mau kasih contoh nyata, mau? Oke? Kisah yang sering saya alami sendiri, boleh? Ya. Saya ini kan sering pengajian, hujan turun. Mulai ceramah terus hujan terus. Kira-kira bubar atau nggak bubar? Wajarnya kan bubar. Kemana? Minggir, pada ngiyup semua. Bisa nggak belajar dengan baik kalau begitu? Gak bisa. Anda kalau jadi saya gimana? Ya sekolah, ya ceramah sak kecekle gitu kan?
Salah, itu belum kenal ilmu yang tadi. Nah, yang sudah kenal ilmu yang tadi paham. Yang ngirim hujan Gusti Allah, yang ngirim hujan Allah, masa saya kemudian ngeluh, kok udan ya? Udan ini mandeki kapan ya? Malaikat tambah ngomong kurang ajar nih. Tapi kau ngeritik Gusti Allah piye toh? Lah sing ngirim hujan Gusti Allah, yang ngirim hujan di Allah. Kamu kok ngeritik Allah? Kalau Allah mau ngirim hujan ya terserah Allah. Enggak usah nanya mandeknya kapan. Kalau kamu pengen mandek ya ngomong aja gitu loh. Oh gitu malaikat, iya. Ya Allah, please, hujannya diberhentiin ya. Udah nggak usah berhenti deh ya Allah. Pindah ke kanan, pindah ke kiri. Pokoknya nggak di sini ya Allah. Amin. Terus saya gaya. Habis ngomong begitu, gaya titik. Ben kita rotok sakti. Hadirin semua, jangan galau, jangan risau. Minta sama Allah hujan berhenti, tirukan saya. Doa Kanjeng Nabi. Allahumma hawalaina wala alaina. Mau coba yang telu, ya Allah singkirkan hujannya ke kanan kiri, ya depan belakang, jangan turun ke kami. Terus saya ngomong, hujannya udah ngomong sama saya, katanya 5 menit lagi mau berhenti. Padahal maksud saya, hujan tolong mikir, 5 menit ya waktumu ya, mikir. Kenapa? Hujan adalah makhluk, aku juga makhluk, sama makhluk boleh berbicara. Paham tak? Wah, pencibir yang hadir. Habibie enggak ya, 5 menit madem. Gaya, ono sing ngejam ya. Tontone. Subhanallah, 5 menit kemudian hujannya mandek. Itu yang pertama kali kaget saya. Mandek tenang. Yang pertama kali terkejut saya. Yang lain terkejut. Saya merasa asik gitu kan, ceramah. Persis seperti sore hari ini. Mau mandek gak boleh. Saya ngomong sama yang hadir. Mohon maaf, saya udah tidak kuat menahan air hujan. Berat nahan air hujan. Jadi hujannya ini udah minta izin mau datang 5 menit lagi. Ya, hujannya mau datang 5 menit lagi. Kata saya seperti itu. Apa yang terjadi? Sudah 5 menit, belum sampai 5 menit saya bilang, hujannya datang bawa teman. Apa itu? Angin kencang. Ayo cepat bubar. Kalau tidak saya nggak tanggung jawab loh. Jangan gue gak betul lah, Habibie sodok, sana stres. 5 menit kemudian hujan deras, angin ribut, kocar kacir. Saya ngakak, ragu, percaya sama aku. Saya tersenyum. Allah, engkau baik banget ya Allah. Ya, hamba minta dikasih. Kenapa? Allah nggak pernah mengecewakan orang yang percaya. Bib itu berapa kali? Udah puluhan atau mungkin ratusan kali seperti itu. Kenapa? Saya itu orang yang pede dengan Tuhan saya. Aku punya Tuhan. Kamu baru punya kenalan orang kaya aja merasa nyaman. Punya kenalan orang kuat merasa aku kuat. Aku punya Tuhan yang maha kaya. Aku punya Tuhan yang mengayakan. Aku punya Tuhan yang maha kuat. Aku punya Tuhan yang maha kuatkan. Aku gak butuh kalian. Aku hanya butuh Tuhanku. Meskipun aku tetap butuh kalian. Paham kok maksudnya? Secara hati begitu. Tapi zahir harus menunjukkan rasa butuh kepada sesama. Halo. Jadi siap praktek? Siap. Nah, nanti kalau kelihatan ngadepi bos kok rodok mumet, bosnya mau macam-macam, jangan tinggal ngomong sama Allah. Ya Allah, walaupun kenyataannya dia marah, tolong lembutkan dia untukku ya Allah. Ya, terus kemakamnya di ayat kursi. Loh ya harus itu ya kan? Al-Fatihah. Begitu lihat wajah jenengan, tadi mau marah, gak sido. Contoh lagi boleh? Boleh. 2 menit lagi ya. 3 menit. Saya itu sekarang rodok bingung. Ngomong 1 menit keliru, ngomong 2 menit keliru. Ngomong 1 menit dikira ngasih kode pilih nomor 1. Ngomong 2 menit kan dikira ngasih kode pilih nomor 2. Saya kasih tahu ya, saya nggak ngurus presidennya siapa. Saya penting 17 April urip menuhi. Paham ya? Presidennya siapapun nggak masalah. Saya menghargai dua-dua calon presiden. Kenapa? Alhamdulillah sudah mau repot-repot untuk kita. Kesel jadi presiden. Ya capek. Jadi kalau udah ada yang mau jadi presiden, alhamdulillah. Mudah-mudahan kedua calon itu panjang umur sampai 17 April dan seterusnya ya. Terus kita juga panjang umur. Ojo setiwas ngeyel presiden sopo 16 April awakmu mati. Malaikat mungkar nakir gak tahu kamu pilih siapa? Kalah. Tidak ada malaikat mungkar nakir tanya kamu pilih presidennya sama? Gak ada, saudara-saudara, gak ada. Paham?
Jadi jangan bingung nanti milih siapa. Nanti kamu istikharah minta sama Allah di bilik suara kalau masih hidup, pilih siapa, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta pada yang lain, tapi minta sama Allah. Nanti Allah akan tunjukkan yang kamu mantap nih. Oke? Dah, terakhir sebelum tanya jawab. Saya dicegat polisi. Dicegat polisi. Kenapa? Baru beli mobil, platnya itu belum ada. Nah, tak pakai di jalan raya di Jakarta, dari Solo di Jakarta. Tak tempeli plat yang nyuruh dealernya, kasih plat ini aja Pak, plat sementara alias plat palsu. Paham ya? Biar tidak terlampau nyolok. Bapak jangan khawatir Pak, kalau polisi lihat pasti tahu kalau ini palsu kok Pak. Cuman biar untuk pantas-pantasan gitu loh Pak. Masuk gak enak vulgar, mobil jalan di jalan raya nggak ada platnya. Nah itu butuh buat dakwah ya saya pakai. Masuk tol dicegat polisi, padahal jam 6 saya harus ke Puncak, itu jam 4:30 di Jakarta Pusat. Hari Jumat. Menurut riwayat orang-orang yang suka ke Puncak, hari Jumat jam 4:30 masih ada di Jakarta Pusat, mau menuju ke Puncak. Itu nggak mungkin nyampe jam 6, nyampenya jam 9 malam. Tapi jam 4:30 saya masuk tol, saya doa, ya Allah, sebelum jam 6 tolong sampaikan ke Puncak ya Allah. Kata teman saya, Bib, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Baru masuk tol dicegat polisi. Teman saya tambah, baru tunggu kok tambah dicegat. Baru selesai doa dicegat. Ini musibah atau barokah ini? Barokah. Cegat. Polisi nanya, Bapak tahu salahnya? Tahu. Platnya palsu. Terus saya ngomong, Pak, please tilang segera. Berapapun saya bayar. Enggak ya. Masa gak ada duit. Kata polisinya, Bapak mau kemana? Pokoknya cepet Pak, saya takut terlambat. Jam 6 saya harus di Puncak. Saya gak mau ikut Habib Ustadz, enggak loh ya. Penampilan biasa. Kata Pak polisinya, mau ke Puncak? Iya. Gimana kalau saya kawal? Kawal? Maksudnya? Ya saya kawal. Pakai wah, saya orang dari Solo kan ya mikir, ini ngawal di Jakarta biaya berapa, kan pasti mahal itu ya. Ngitung-ngitung tilang kawal. Tilang kawal. Saya bilang, ya udahlah Pak, berapa biayanya? Dijawab, Bapak Muslim kan? Iya. Di Muslim kan dikenal barokah Pak. Saya mau cari barokah saja, seikhlas Bapak. Iki polisi apa malaikat? Tahu kan? Udah. Yang hebat tuh polisinya ngomong, Bapak ini mobil baru ya? Iya. Boleh saya supiri? Saya penasaran. Oh silakan, disupiri polisi. Udah enak ya, diantar disupiri sampai Puncak jam 5:30. Kira mau bayar polisinya, duit saya hanya 500.000. Padahal itu bensin dari Jakarta Pusat ke Puncak lebih dari 500.000. Ya tuh saya mau ngasih berapa? Tak kayak 500.000, gak ada sanggup. Ya karena tolong ngantus kedidikan. Akhirnya terpaksa ngasih 300.000. Tak amplopi sama batin dipisui apa diselamati. Polisinya bilang apa? Alhamdulillah, Jumat yang penuh barokah. Lain waktu kalau macet di Jakarta, telepon saya ya Pak. Teman saya kaget, Bib ya, iki menungso apa malaikat? Coba dicek ini. Sebelum jam 6 sudah sampai di lokasi pengajian. Padahal kalau ditilang itu bisa jutaan, betul ya? Ini ngeluarkan 300.000. Pertanyaannya, ini gara-gara apa? Minta sama Allah. Kenyataan di depan mata ditilang. Ternyata ketika saya berdoa, Allah perintahkan malaikat, jadikan nafal sampai ke Puncak sebelum jam 6. Malaikat pun paham, gak mungkin bisa sampai di Puncak sebelum jam 6 kecuali dikawal polisi. Malaikat pun cari polisi di jalan raya. Polisi lagi jalan, matanya dibat, lihat itu platnya palsu, tangkap dia. Polisi menghentikan saya. Kemudian malaikat melanjutkan misinya. Bisi polisi, ojo mbok tilang, enterno tekan Puncak, awas mbok tilang. Masya Allah, keren. Enak ya? Caranya gimana? Punya Tuhan, ajak bicara. Kapan terakhir Anda bicara dengan Tuhan Anda?
Yo, sholat sih sholat, bicara. Ya Allah, saya udah lama di Korea, pengen pulang ke Indonesia. Pulangin, bawa duit banyak, entah dari mana. Kan begitu ya. Jangan pikir gaji. Insya Allah bisa. Alhamdulillah 2 menit sudah lebih. Waktu saya kembalikan ke panitia, mohon maaf ya, saya belum puas bicara. Tapi gedung ini punya aturan jam sekian harus berhenti. Dan panitia juga punya aturan izin kepada negara ini yang harus dipenuhi. Saya sebagai penceramah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Korea Selatan yang telah mengizinkan teman-teman saya untuk buat majelis ini. Dan mudah-mudahan majelis ini berkah dan manfaat. Doa di belakang, ingat ya. Habis ini sholawat, kotak amal, terus doa. Sebelumnya ada tanya jawab kalau masih ada. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Terima kasih Habib atas tausiahnya yang begitu luar biasa untuk kami. Semoga kita dapat mengamalkannya. Dan ini langsung saja ada tanya jawab. Saya mulai dari sahabat yang paling cepat, angkat tangan. Ya, sahabat Kang, coba di dari sana Kang. Nanti siap ya. Silakan sebut nama, alamat di Indonesia atau dari masjid mana Kang ya. Berdiri Kang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi dari Masjid Al-Iman Yongchon. Saya ingin bertanya kepada Habib untuk masalah Buat sebelumnya, panitia minta tolong di pintu keluar disediakan kotak amal. Kalau ada yang mau nyemplungin, biar bisa nyemplungin di situ. Karena mungkin ada yang mau pulang awal ya. Makasih. untuk masalah fikih sholat, Habib, saya sering galau. Di Korea ini kan kita sering tidak bisa sholat tepat waktu. Kadang kita punya sholat duhur kita bisa sholat, kadang sholat asarnya kita tidak punya sholat untuk tepat waktu. Jadi itu yang lebih afdal itu kita menjamak di waktu duhur atau kita mengkodok di waktu nanti setelah asar. Mungkin kita punya waktu mungkin malam setelah kita pulang kerja, atau kita punya waktu maghrib punya waktu bisa sholat, tidak bisa sholat maghrib tapi nanti itu dikodok di waktu isya atau di jamak takhir. Demikian yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertanyaan kedua ini saya jawab dulu ya. Sambil yang mau bertanya nomor 2 silakan dipersiapkan. Jadi masalah sholat ya, sholat masalah jamak, takdim atau takhir. Untuk aturan jamak itu ada aturannya, aturannya. Baik jamak biasa atau jamak qashar ada aturannya. Tapi ada satu aturan yang keluar dari semua aturan. Ya, ada satu aturan yang keluar dari semua aturan. Boleh menjamak, bukan qashar ya, tetap 4-4 walaupun tanpa alasan apapun, asal tidak untuk kebiasaan. Nah, ulama itu memakai aturan ini untuk kondisi-kondisi darurat. Ya, kondisi darurat. Misal ada orang jadi temanten. Dia itu sebelum zuhur dirias. Ya, sebelum zuhur dirias. Kemudian acara resepsi sampai ba'dal asar, gak bisa gerak. Ya, gak bisa gerak. Boleh gak dia menjamak dianya ya, bukan yang hadir, tapi temantennya ya. Boleh gak menjamak? Sebagian ulama mengatakan boleh buat dia karena itu bukan kebiasaan. Sebab untuk temanten pun tidak wajib sholat Jumat selama 7 hari kalau gadis. Ya, tidak wajib sholat Jumat. Artinya kemanten itu punya keringanan. Lantas bagaimana dengan orang yang kerja? Saya yakin kalau memang bisa tidak mungkin dijamak atau kalau bisa zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Tapi kenyataan negara ini kan bukan negara Islam ya, dan belum mengetahui bagaimana ibadah seorang muslim, dan belum diatur undang-undang untuk memberikan kebebasan muslim menjalankan ibadah sholat di waktunya di jam kerja. Maka kita harus menyesuaikan bagaimana ya, kalau udah tahu ya nanti asar akan hilang, maka dijamak takdim zuhur asar. Nanti waktu asar, kalau ternyata ada waktu untuk sholat, paham? Jadi kalau asar ada waktu untuk sholat, Kalau nggak ada waktu, sudah terpenuhi dengan dijamak takdim. Begitu pula maghrib dan isya. Ya, kalau ternyata maghrib nggak bisa sholat, ya karena pekerjaannya itu
maka ditakhirkan ke Isya. Kalau udah takhir ke Isya ya sudah. Takhir Isya itu sama qadha sebetulnya sama kalau dalam kota. Sebetulnya sama, tapi tidak berdosa karena sudah diniati untuk diakhirkan karena kondisinya seperti itu. Tapi ini tidak dipakai untuk setiap hari. Ini kondisi-kondisi tertentu. Nah, sambil diniati, apa niatnya? Satu, memperjuangkan, ngomong sama bosnya, ngomong sama atasannya, saya minta waktu asar atau maghrib 10 menit untuk sholat. Saya akan ganti waktu saya ini di jam kerja saya. Bisa atau nggak bisa? Kalau ada teken kontrak, saya yakin pasti bisa. Kalau mau ngomong sama majikannya, waktunya diganti, waktunya ditukar, waktunya ditambah. Kalau itu mulai diperjuangkan, insya Allah kalau mintanya sama Allah, nanti akan ada yang membuat itu jadi bisa. Jadi sambil perjuangkan. Yang ketiga, sambil minta, ya Allah, segera aku beri kerjaan yang tidak membuat sholatku jadi susah. Begitu saudara-saudara. Clear? Ya, makasih. Terima kasih. Habib, silakan Kang. Silakan. Ya, yang sebelah sini yang mau bertanya, siapa cepat dia yang asuh. Ya, Mas yang belum belakang. Jasnya cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyadi dari Masjid Al-Ihsan Mekan. Yang saya ingin tanyakan kepada Habib, seperti yang pernah saya lihat di YouTube-nya Habib, bahwa dosa yang menjadi pahala dalam Al-Kitab Al-Hikam, mohon kiatnya agar dosa kita itu menjadi pahala. Demikian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa yang menjadi pahala. Ini judulnya memang sengaja saya buat agak aneh gitu ya. Dosa kok bisa jadi pahala. Jadi banyak orang-orang soleh itu yang asalnya pendosa, asalnya maling, asalnya pemabuk, ya, asalnya orang yang judi, ya, asalnya orang yang gak sholat. Catatan malaikat kiri itu tentang dosanya kan banyak tuh, banyak. Nah, ketika seorang bertobat, orang itu tobat, Allah tuh jatuh cinta sama orang yang tobat. Ya, Allah jatuh cinta sama orang yang tobat. Karena Allah jatuh cinta, Allah perintahkan tuh malaikat di kiri. Itu catatan dosamu yang dari dia kamu catat banyak apapun berubah. Jadi misalnya 1 miliar judi berubah jadi 1 miliar zikir, 1 miliar hasanat kebaikan. Sehingga catatan keburukan pindah ke kanan berubah jadi kebaikan. Kiatnya apa? Tobat. Tobat itu artinya apa? Ya nyesel gak mengulangi lagi, selesai. Bim, kalau saya tobat kumat, gak jadi masalah, silahkan tobat terus kumat. Tapi ketika tobat jangan niat kumat. Tapi kalau setelah tobat kumat gak jadi masalah, tobatlah lagi kumat, tobat lagi. Memang tobat itu proses. Ya, tobat itu proses sampai nanti total berhenti. Memang butuh kekuatan yang luar biasa. Kalau nggak ada pintu tobat, naudzubillah min dzalik. Ya caranya dengan tobat. Maka keburukan kita, Al-Quran mengatakan dirubah sama Allah jadi hasanah. Begitu insyaallah. Yang terakhir silahkan. Yang terakhir dari teman-teman akhwat, terakhir untuk teman-teman ini diharapkan jangan kopian dulu karena barokah dari suatu majelis ilmu adalah doa, ya, dari doa. Terakhir siapa tadi, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, 40 hari yang lalu saya baru kehilangan suami. Tapi sampai sekarang sepertinya saya belum ikhlas. Bagaimana kiat-kiat seorang istri yang ditinggal suami agar bisa mengikhlaskan kepergiannya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya minta dijelaskan kehilangan di sini artinya meninggal dunia atau? Iya, meninggal dunia. Oke, makasih banyak. Ya, untuk apapun ya bentuk kehilangan. Kehilangan itu ada kehilangan dalam wujud benda yang hilang dari pandangan, entah dicuri atau jabatan yang turun, itu juga kehilangan, atau ditinggal wafat oleh seseorang, entah itu orang tua, entah itu pasangan hidup dan lain sebagainya. Kuncinya cuma satu, sadari bahwasanya semua itu miliknya Allah. Makanya kan ada kalimat istirja. Orang kalau kena musibah kehilangan atau apapun itu suruh ngucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa tuh? Inna lillah, kami ini miliknya
Allah. Jadi sadar dulu kita ini punyanya Allah. Wa inna ilaihi, dan nanti kami ini kembali pada Allah. Apapun itu, tidak ada yang kita miliki, semua seperti tadi loh. Kalau ada rembulan kemudian ngomong, aku punya cahaya, kan ngawur tuh ya. Bulan gak punya cahaya, itu punyanya matahari. Nah, termasuk dengan suami, istri, anak, teman, orang tua dan lain sebagainya. Bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, caranya biar ikhlas bagaimana? Menyadari kalau itu miliknya Allah. Ya, jadi kalau diambil sama Allah sekarang, ya terserah sama Allah. Tapi itu teori, prakteknya susah. Ya Mbak ya. Nah, saya kasih prakteknya biar tidak susah. Begini Mbak, kalau misalnya Mbak ada di pojok situ, suaminya ada di sini, ya, suami Anda sangat mencintai Anda, ada di sebelah sini nih. Kemudian lihat Mbak nangis-nangis di sana. Kira-kira yang di sini bisa bahagia enggak Mbak? Suaminya bisa bahagia enggak? Enggak bisa atau? Pasti kepikiran, bojoku kok nangis apa? Kenapa sih saya nangis? Kenapa sih saya seperti itu? Enggak bisa dia, enggak bisa menikmati di sekitarnya karena melihat ya istrinya bersedih. Nah, jadikan itu kekuatan. Jangan engkau membuat suamimu enggak bisa bahagia di alam sana. Bojone nangis, masa nangis bojone mosok yang laki disiksa, bukan itu. Disiksa artinya gak bisa nikmati. Karena sayang yang luar biasa, kelihat terus istrinya nangis, gak bisa nikmati dia. Sampai nanti istrinya ikhlas, seger, mesam, senyum. Di situ baru suaminya, ya sekarang aku bisa makan enak, menikmati surga sambil melihat yang di dunia ini bahagia. Karena kesedihan yang di dunia mengganggu mereka yang ada di alam barzah. Ngaten Mbak ya, saya turut berduka cita, mudah-mudahan suaminya husnul khotimah dan jenengan diberi kekuatan untuk mengikhlaskan suaminya bahagia di alam sana. Itu artinya ikhlas. Terima kasih. Insyaallah, amin. Salawat. Ya. Silakan wanita siapkan yang mau diedarkan. Saya akan baca doa, tapi kita baca sholawat bareng-bareng. Yang mau infak, mau sedekah, niatkan untuk orang tua kita masing-masing. Insya Allah barokah. Kemudian saya mau doa, nanti tolong diamini ya. Tapi kita bersama-sama sholawat dulu sambil kotak amalnya atau apapun itu diedarkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا رب كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, dalam hati panggil Allah sembari sampaikan yang akan Anda sampaikan. Allah Maha Indah, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Menyayangi. Allah, panggil dalam hati Tuhan Anda. Allah, ingat orang tua kita, ingat anak, ingat teman, ingat saudara. Ingatlah apa yang membuat Anda susah. Ingat semua itu. Sampaikan kepada Allah. Allah, 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 ya Allah, ya Allah, 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 ya Rabb. Tolong ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, maafkan kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami mulia dunia, mulia akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami tenteram dunia, tenteram akhirah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Maafkan salah kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami semua ridha kepada kami, ya Allah. Jadikan orang tua kami semakin sayang kepada kami, ya Allah. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami ridha kepada kami, ya Allah. Jadikan orang tua kami ridha kepada kami, ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa kami kepada orang tua kami, ya Allah. Maafkan salah kami kepada ibu bapa kami, ya Allah. Tolong bahagiakan mereka semua, ya Allah. Bahagiakan orang tua kami, ya Allah. Bahagiakan orang tua kami, ya Rabb. Jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirat, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Kami jauh dari mereka, ya Allah. Saat kami diharapkan mereka sendiri dalam kesepian, saat ingin melihat kami berada dalam kejauhan,
sangat ingin ditemani kami pergi bersama kawan-kawan. Ya Allah, tolong ampuni kami ini ya Allah. Tolong jadikan kami dekat dengan orang tua kami. Jadikan orang tua kami dekat dengan kami sampai surga-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, begitu pula anak keturunan kami ya Allah, terkhusus anak-anak kami ila yaumil qiyamah, cucu-cucu kami ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, tolong jadikan semua keturunan kami beragama Islam ya Allah. Jadikan semuanya beragama Islam ya Allah. Ya Allah, lindungi keturunan kami sehingga tidak ada satupun yang keluar dari agama-Mu ya Allah. Tidak ada satupun anak cucu kami yang keluar dari agama-Mu ya Allah. Jadikan semuanya bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW ya Rabb. Anak-anak kami tolong lindungi ya Allah. Selamatkan anak-anak kami, cucu-cucu kami, cicit-cicit kami, keturunan kami ya Allah. Semuanya tetap dalam iman kepadamu dan Rasulmu Muhammad SAW ya Rabb. Ya Allah, tolong jadikan anak-anak kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Selamat dunia, selamat akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Ya Allah, dekatkan selalu anak-anak kami kepada kami, dan dekatkan kami kepada putra putri kami ya Allah. Jangan pernah pisahkan kami dari mereka dan mereka dari kami sampai surga-Mu ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, sungguh indah menatap senyum putra putri kami. Jadikan kebahagiaan kami dalam menatap wajah putra putri kami ya Allah. Tentram hati kami dalam menatap putra putri kami ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin, hamba mohon maaf kepadamu ya Allah. Minta ampun kepadamu ya Allah. Tolong ampuni salah-salah kami kepada anak-anak kami ya Allah. Salah dalam mendidik, salah dalam bersikap, ampuni kami ya Allah. Kasihan anak-anak kami ya Allah. Lahir bersih, lahir suci, karena kebodohan kami, karena kelemahan kami ya Allah. Mereka hidup di belantara dunia yang kelam ini ya Rabb. Dan kami belum memberikan pendidikan yang terbaik, belum mendidik dengan benar, belum mencintai dengan semestinya ya Rabb. Kami mengutamakan nafsu kami, diri kami ya Allah. Tolong ampuni kami ya Rabb, sehingga ada rezeki haram masuk ke perut anak-anak kami ya Allah. Lantaran ulah kami ini ya Allah, tolong ampuni ya Allah. Bersihkan dengan lembut ya Allah, bersihkan dengan lembut ya Allah. Jadikan yang haram itu halal ya Allah, tolong halalkan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, teruntuk pasangan hidup kami ya Allah, tolong jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Selamat dunia, selamat akhirah. Tentram dunia, tentram akhirah. Ya Allah, terima kasih telah menghadirkan cahaya-Mu dalam hati kami. Terima kasih ya Allah, telah mengizinkan kami menjadi umat yang paham Engkau sebagai Tuhan kami. Terima kasih telah mengantarkan Islam ini kepada kami ya Allah. Sementara kami melihat ya Rabb, tidak mudah orang mendapatkan hidayah-Mu ya Allah. Tidak mudah orang bersyahadat ya Rabb. Alhamdulillah kami mampu bersyahadat berkat orang tua kami ya Allah. Maka berikan balasan yang terbaik terhadap orang tua kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk semua yang hadir di majelis ini, yang pernah hadir di majelis ini di tahun-tahun yang lalu, yang ikut mendirikan Masjid Babus Salam, yang berjuang di Masjid Babus Salam, dan yang berjuang di masjid-masjid yang lain di Korea ini ya Allah. Panitia majelis hari ini ya Allah, seluruh yang berbuat baik untuk majelis ini ya Allah, tolong ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami semua ya Allah. Hajat dunia maupun hajat akhirah ya Arhamar Rahimin, wujudkan dengan mudah, tanpa susah payah, tanpa musibah, dan penuh dengan barokah ya Allah. Berikan ganti kepada yang berbuat baik dengan kebaikan yang berlipat ya Allah, dan berikan ampunan kepada kami atas salah dan dosa kami ya Arhamar Rahimin.
Ya Arhamar Rahimin. Kembalikan kami ke rumah kami masing-masing, ke tempat kami tinggal masing-masing ya Rabb, dalam keadaan selamat ya Allah. Selamat dunia, selamat akhirah, selamat agama, selamat materi, selamat fisik, selamat tubuh, selamat fikir ya Arhamar Rahimin. Dalam keadaan selamat, penuh dengan barokah, dosa terampuni, amal ibadah pahala Engkau lipat gandakan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, beri kami umur panjang dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kemudahan, cinta, kebahagiaan, kekayaan ya Arhamar Rahimin. Setelah semua itu nanti, akhir usia kami dengan husnil khatimah. Akhir usia kami dengan husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi ya al-Fatihah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan berkah manfaat. Waktu saya kembalikan kepada panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.